Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sedang belajar Al-Quran Hadis di tingkat Madrasah Tsanawiyah, pada video kali ini insyaallah kita akan mempelajari bab yang bertajuk Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid. Kita akan membahas materi esensialnya dari bab ini dengan cakupan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut ya. Di bab ini kita akan fokus kepada 3 hukum bacaan ya, yaitu hukum mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Karena memang ini materi esensial yang kita fokus kepada inti materinya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di video ini adalah kompetensi dasar pengetahuan, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Indikator yang akan kita capai ada 2, yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan dan menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan. Jadi ini sebagai patokan keberhasilan pembelajaran kita di bab ini, yaitu menjelaskan pengertian dan menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan. Indikator pencapaian yang harus dicapai pada materi ini adalah kita mampu menjelaskan pengertian dari mad iwad secara bahasa dan istilah, begitu juga mad layin secara bahasa dan istilah, dan mad arid lisukun secara bahasa dan istilah. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri dari mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Baik, langsung kita masuk kepada poin A, pembahasan tentang pengertian hukum bacaan. Yang pertama ada mad iwad. Kita kelompokkan pengertiannya tadi ada 2 ya. Ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Dan ini kita ada kolom yang untuk menyederhanakan. Di sini ada mad iwad, pengertian menurut bahasa, pengertian menurut istilah. Baik, mad menurut bahasa artinya panjang, sedangkan iwad menurut bahasa artinya pengganti. Mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad itu panjang pengganti gitu ya. Bagaimana cara memahaminya? Kita lihat di menurut istilah. Yang dimaksud panjang dan pengganti itu adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang. Jadi mad iwad itu bacaan tanwin yang diganti dengan mad atau yang dibaca panjang. Syarat lainnya adalah terletak di akhir kalimat atau waqaf. Jadi si mad iwad ini hanya ada pada akhir kalimat atau waqaf. Karena kenapa ada 2 akhir kalimat atau waqaf? Karena bisa jadi akhir kalimat itu bukan waqaf yang dalam pengertian ayat 1, ayat 2, ayat 3. Bisa jadi akhir kalimat itu di waqaf kecil. Petunjuk lainnya adalah panjangnya mad iwad dibaca 2 harokat. Panjangnya mad iwad itu dibaca 2 harokat.
Jadi kesimpulannya, mad iwad adalah bacaan panjang atau mad ya, bacaan panjang yang muncul pada huruf yang bertanwin fathah. Maksudnya begitu. Bacaan panjang yang muncul pada huruf yang bertanwin fathah. Hanya tanwin fathah yang terletak di akhir kalimat, atau waqaf. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Jadi secara keseluruhan, kesimpulan inilah yang bisa menjelaskan dari mad iwad. Jadi kita ulang, mad secara bahasa panjang, iwad secara bahasa pengganti. Pengganti dalam pengertian tanwin diganti dengan panjang. Ciri-cirinya adalah terletak di akhir kalimat atau waqaf dan bacaannya dibaca 2 harokat. Untuk lebih jelasnya lagi mengenali mad ini, dari pengertian ini kita coba langsung ke contoh bacaan mad iwad. Baik, di sini ada kolom ya. Ada tulisan dalam Al-Qur'an dan ada cara bacanya. Kita praktekkan satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Oke, kita lanjut dulu. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Kemudian fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Contoh berikutnya, fa atharna bihi naq'a. Fa atharna bihi naq'a. Fa atharna bihi naq'a. Contoh terakhir, fa wasatna bihi jam'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fa wasatna bihi jam'a. Itu tadi contoh-contoh dari mad iwad. Baik, kita telaah. Fokus kepada huruf yang ditandai merah. Tulisan dalam Al-Qur'an ayatnya wal 'adiyati dhabhan. Ada tanwin fathah. Kemudian ada waqaf. Maka dibacanya bukan dhabhan, melainkan cara bacanya dhabha. Bacaan dhabhan dibaca dhabha. Dhabha, panjangnya 2 harokat. Inilah yang dimaksud dengan mad iwad. Fal muriyati qadhan dibaca qadha. Fal mughirati subhan dibaca subha. Fa atharna bihi naq'an dibaca naq'a. Fa wasatna bihi jam'an dibaca jam'a. Jadi kesimpulannya, huruf-huruf yang ada tanwin fathah, ini tanwin fathah, kemudian tanda lainnya ada alif ya,
diganti an, tanwin itu kan bunyinya an, diganti menjadi fathah a dan dipanjangkan 2 harokat. Dhabaha, itulah mad iwad. Jadi mad iwad itu apa? Bacaan panjang yang muncul karena ada huruf yang bertanwin fathah di akhir kalimat digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami tentang mad iwad. Hukum berikutnya adalah mad layin. Kita lihat dulu pengertian baik secara bahasa dan secara istilah. Tadi mad kita sudah pahami artinya secara bahasa panjang. Layin artinya lunak. Maksudnya lunak itu apa sih? Dibaca lunak karena ada huruf waw sukun atau iya sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kita ulang. Kalau ada waw sukun, ini huruf waw sukun atau iya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah sehingga menghasilkan bunyi au untuk waw atau ai untuk iya. A ini huruf fathahnya, u-nya waw sukun itu dibaca u ya. Sedangkan iya sukun itu i. Ciri khusus lainnya adalah terletak di akhir kalimat. Mad layin berarti sama seperti mad iwad. Dia hanya ada di akhir kalimat atau waqaf. Karena ada layin, ada mad layin. Ada layin, ada mad layin. Kalau mad layin itu syaratnya harus di akhir kalimat. Kalau layin itu waw sukun, iya sukun yang memang ada di tengah kalimat. Nah, kita fokus dulu ke mad layin yang memang ada di akhir kalimat. Kemudian ciri lainnya, panjang mad layin ini bisa dibaca 2, 4 atau 6. Kalau tadi mad iwad hanya 2, kalau mad layin ini variatif. Boleh 2, boleh 4. Sebetulnya tidak sampai kepada 6 harokat. Boleh 2 atau 4. Kenapa demikian? Karena mad layin ini tidak bisa lebih panjang daripada mad arid li sukun. Nanti kita akan ketemu mad arid li sukun setelah ini. Jadi kesimpulannya apa? Mad layin adalah bacaan panjang yang muncul pada huruf waw dan iya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat, ini wajib fathah. Tidak boleh yang lain. Fathah itu bunyinya a. Dan terletak di akhir kalimat atau waqaf dibaca 2 atau 4 harokat. Mari kita lihat contohnya. Ini kita sudah tahu surat apa ya? Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. Dan ayat terakhirnya kita potong karena fokus di akhir gitu. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum bil min khawf.
wa amanahum min khauf. Itu contoh bacaannya. Mari kita fokus kepada huruf yang ditandai merah. Quraisyin. Rai. Nah, ini tadi ada iya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Jadi dibaca Qurai. Sin, karena ada waqaf, shinnya juga menjadi sukun, maka dibaca Quraisy. Setelah itu kita panjangkan 2 atau 4. Quraisy. Begitu ya. Begitu juga ini. Saifi. Ada iya sukun, sebelumnya ada fathah. Saifi. Karena waqaf, fa-nya juga mati, jadi saif. Dipanjangkan saif. Baiti. Taknya mati karena sukun. Bait. Dipanjangkan 2 atau 4 harokat. Bait. Khaufi. Khaufi. Dibaca khauf. Itulah yang dimaksud dengan mad lain, lunak. Jadi syaratnya apa tadi? Adanya iya sukun atau waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Wajib fathah. Wajib fathah. Maka harus dibaca panjang 2 atau 4 harokat. Insyaallah mengerti ya. Baik, berikutnya hukum bacaan terakhir adalah hukum bacaan mad arid lis sukun. Secara bahasa, mad tadi kita sudah tahu panjang. Arid artinya baru atau tiba-tiba. Lis sukun mati. Bacaan panjang yang tiba-tiba dipanjangkan karena ada sukun atau waqaf mati. Secara istilah, mad arid li sukun secara istilah itu panjang mad tabi'i. Mad tabi'i itu pembahasannya tersendiri ya. Sebelum masuk ke mad yang lain, modal kita itu mad tabi'i. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas mad tabi'i ini. Mad tabi'i itu memiliki 3 huruf, alif, waw, iya, dan dia memiliki harokat tersendiri. Alif pasangannya dengan fathah dengan bunyi a. Waw pasangannya dengan harokat dhammah dengan bunyi u. Iya pasangan harokatnya dengan kasrah dengan bunyi i. Nah, mad arid li sukun itu secara istilah ketika mad tabi'i a, i, u ini yang setelahnya terdapat huruf berharokat, setelah ini ada huruf berharokat yang dimatikan. Nah, ini lis sukun, yang dimatikan atau disukunkan karena terletak di akhir kalimat atau waqaf. Gitu. Jadi apa? Mad tabi'i, kalau ada mad tabi'i yang di depannya itu, setelah mad tabi'i itu ada huruf yang hidup tapi disukunkan karena waqaf. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya ada 2, terletak di akhir kalimat. Jadi mad iwad, mad layin, mad arid li sukun, ciri utamanya adalah terletak di akhir kalimat atau waqaf. Sedangkan panjangnya itu, ini mad arid li sukun harusnya ya. Panjangnya itu 2 atau qasar. Qasar itu pendek. 4 atau istilahnya tawassut, atau 6 tul. Jadi mad arid li sukun ini lengkap. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Kalau mad layin tadi hanya boleh dibaca 2 atau 4 karena ada aturan mad layin itu tidak lebih panjang dari mad arid li sukun. Baik. Kesimpulannya bagaimana? Mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang muncul karena ada mad tabi'i yang ini tadi.
Mad tabi'i itu dasarnya hanya 2 harokat. Yang setelah mad tabi'i itu terdapat huruf berharokat yang dimatikan atau disukunkan karena terletak di akhir kalimat atau waqaf. Baik, kita lihat contohnya agar memudahkan kita memahami istilah ini. Contoh yang pertama, syadidul iqab. Syadidul iqab. Syadidul iqab. Contoh yang kedua, wasaribum bin nahar. Wasaribum bin nahar. Wasaribum bin nahar. Kita lihat dulu. Mad tabi'inya adalah mad tabi'i alif. Ini karena ada alif ya. Nah, tadi sudah disampaikan alif itu sudah punya pasangannya yaitu fathah. Jadi bunyinya qa, ha. Setelah mad tabi'i ada huruf yang hidup, bi. Gitu ya, qabi. Hari, ini ra-nya hidup. Tapi cara bacanya itu disukunkan. Iqab. Nahar. Karena ada waqaf. Jadi yang tadinya hidup karena ada waqaf jadi disukunkan. Mad tabi'i yang di depannya ada huruf hidup kemudian diwaqafkan itu namanya mad arid lis-sukun. Bacanya 2 harokat boleh paling pendek, 4 harokat pertengahan, 6 harokat yang panjang. Kita coba satu persatu. Mana sih yang 2 misalkan? Syadidul iqab. Itu yang 2. Berarti yang 4 agak panjang dari itu. Syadidul iqab. Itu yang 4. Yang 6 yang tul paling panjang. Syadidul iqab. Begitu ya. Jadi silahkan tinggal pilih. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dengan catatan, kalau 2, maka dalam bacaan kita dari awal sampai selesai harus konsisten 2 panjangnya. Kalau 4 harus konsisten 4. Jadi jangan dicampur. Misalkan syadidul iqab bacanya 2 harokat. Sedangkan bin nahar bacanya 4 harokat. Enggak. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau mau 4, 4 semua. Kalau mau 2, 2 semua. Jadi misalkan kita milih 4, maka dari ayat ini sampai ayat ini kita baca harus 4. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Bu'thira ma fil qubur. Bu'thira ma fil qubur. Bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Ini yang 2 contoh dari mad tabi'i waw. Kenapa dibilang waw? Karena hurufnya adalah waw sukun. Kubur waw sukun. Tadi kalau alif dengan fathah, maka waw dengan dhammah. Waw dengan dhammah, maka inilah mad tabi'i. Mad tabi'i. Di depannya ada huruf hidup, tapi huruf hidupnya dimatikan. Kubur, tadinya kuburi jadi kubur karena di akhir kalimat atau waqaf, maka ini disebut mad arid lis sukun. Contoh terakhir. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sudah tahu kan perbedaannya? Dua contoh yang terakhir ini contoh dari mad tabi'i iya. Kenapa iya? Karena yang muncul huruf iya. Pasangan dari huruf iya adalah kasrah. Kita ulang. Alif pasangannya fathah. Ini contohnya. Waw pasangannya dhammah. Sedangkan iya pasangannya kasrah. Ada mad tabi'i namanya. Di depannya ada huruf yang berharokat dun. Kemudian dun ini dibaca mati. Jadi bukan la syahidun tapi la syahid. Karena diwaqaf, maka bacaan ini adalah contoh dari mad aril lissukun. Alhamdulillah, mudah ya. Itulah contoh-contohnya. Jadi sederhana sekali ya. Dari 3 hukum bacaan yang pada kesempatan kali ini kita bahas, kita bisa lihat ciri-cirinya. Mad iwad, mad layin, mad arid lisukun. Ciri-cirinya. Ada satu ciri yang 3-tiganya sepakat sama atau sama-sama memiliki ciri yang sama, yaitu 3-tiganya cirinya itu terdapat di akhir kalimat atau waqaf. Ini cirinya yang pertama, 3-tiganya sama. Sedangkan ciri yang kedua ini yang membedakan dari mad iwad, mad layin, mad arid lisukun. Apa? Mad iwad itu cirinya selalu ada tanwin fathah yang disertai huruf alif. Ini ciri dari mad iwad. Kalau ada huruf yang bertanwin fathah, ada disertai alif dan terletak di akhir kalimat, maka dipastikan itu mad iwad. Lalu mad layin cirinya apa? Kalau mad layin cirinya itu ada waw sukun atau iya sukun yang sebelumnya ada fathah. Au atau ai. Terletak di akhir kalimat, maka itu disebut dengan mad arid lisukun. Sedangkan terletak di akhir kalimat maka disebut mad layin. Saya ulang. Mad layin itu kalau ada waw sukun atau iya sukun yang sebelumnya ada huruf fathah sehingga dibaca au atau ai. Terakhir, ciri dari mad arid lisukun adalah kalau ada mad tabi'i, tadi udah kita bahas. Mana mad tabi'i? Nih, fathah dengan alif, kasrah dengan iya, waw dhammah dengan waw, itu namanya mad tabi'i. Yang setelahnya terdapat huruf berharokat. Ana, ina, una. Contohnya begitu ya. Maka dibaca an, in, un di akhir kalimat, maka itu dipastikan mad arid lissukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran yang lainnya kita lanjutkan di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, begitu juga komen ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, tidak untuk kita saja melainkan untuk seluruh para pendengar dan penonton dimanapun berada. Mohon maaf atas setiap kesalahannya dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.